dilakukan. Yang pertama kepada Ibu Waidah sebagai guru pembimbing dan juga kepada teman-teman semua yang telah hadir. Kenalkan, saya Fitri Ardila Mesari sebagai moderator. Di sini kelompok kami akan membahas tentang cara mengatasi inflasi melalui dua kebijakan, yaitu kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Nah, di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Dewi Latifah, Danila Ditya, Janwardi, Rahyanti, Nurjana, Maulana Hadiansyah, dan juga Wirada. Nah, langsung saja kita ke materi berikut. Silakan. Jadi kebijakan moneter itu dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada politik diskonto atau diskon policy, yang kedua ada politik pasar terbuka atau open market policy, terus yang ketiga ada pengawasan kredit secara selektif, dan yang terakhir ada politik persediaan kas atau kas ratio yang pertama ada politik diskonto atau diskon politik, yaitu kebijakan bank sentral menaikkan atau menurunkan suku bunga. Jadi pada saat uang yang beredar terlalu banyak, maka dapat menimbulkan inflasi. Maka pada saat uang yang beredar terlalu banyak, pemerintah dapat mengambil kebijakan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Jadi, kalau Bank Indonesia menaikkan suku bunga, diharapkan masyarakat dapat mengurangi pinjaman ke bank dan menaikkan jumlah tabungan. Sebaliknya, jika uang yang beredar terlalu sedikit, pemerintah Bank Sentral bisa menurunkan kembali suku bunga. Politik pasar terbuka atau open market policy. Apa politik pasar terbuka ini? Yaitu kebijakan untuk membeli atau menjual dolar harga. Sama seperti suku bunga bank tadi, kalau uang beredar terlalu banyak, itu kan dia menjadikan nilai uang turun. Maka pemerintah boleh menjual surat harga ke masyarakat atau pembeli. Diharapkan dari penjualan surat berharga ini, uang masuk kembali ke negara. Jika peredaran uang terlalu sedikit, maka surat berharga itu dapat dikembalikan. Pengawasan kredit secara selektif, yaitu dengan pemberian kredit secara ketat. Tujuannya apa? Jika diberikan kredit secara ketat, diharapkan masyarakat tidak melakukan kredit dengan jumlah yang banyak karena aturan yang sangat ketat. Jadi tidak mudah untuk memberikan kredit supaya uang yang beredar tidak terlalu banyak. Politik persediaan kas atau kas ratio policy, yaitu politik menaikkan atau menurunkan cadangan kas di bank. Jadi artinya Bank Indonesia dapat membuat kebijakan persediaan kasnya dengan menaikkan jumlah kas dari bank, karena setiap bank itu mereka punya kas minimumnya berapa. Jadi kalau kas minimumnya dinaikkan, otomatis bank umum yang ada di Indonesia akan mengurangi jumlah pemberian kredit, karena bank-bank itu biasanya menghimpun dana dan menyalurkannya kembali dalam dua kredit. Jadi kalau cadangan kasnya dinaikkan dalam jumlah tertentu, otomatis jumlah yang bisa mereka salurkan melalui kredit jadi berkurang, supaya nilai uang tidak terlalu rendah. Tindakan fiskal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu antara mengatasi inflasi, bisa dinaikkan atau dikurangi pengeluarannya. Bentar lah. Dari pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan menaikkan tarif pajak jika seandainya terjadi inflasi.
Tujuannya apa? Jika pajak kembali meningkat, maka uang yang ada di masyarakat yang beredar yang sangat tinggi dapat berkurang karena teralih pembayaran pajak supaya berkurang uang yang beredar. Jadi kalau uang yang beredar berkurang, diharapkan inflasi bisa menurun. Penjelasan dari cara mengatasi inflasi melalui dua kebijakan tersebut, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Sesi tanya jawab akan saya buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak terwakili dari kelompok satu apa ingin bertanya kepada jelaskan bagaimana mekanisme politik fiskal dalam mengatasi jumlah uang yang beredar. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Arya Putri tentang bagaimana mekanisme politik diskonto dalam mengatasi jumlah uang yang beredar. Jadi pertama-tama politik diskonto adalah salah satu instrumen dari kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan cara mengatur tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia. Ketika Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga, maka otomatis biaya untuk meminjam uang akan naik. Kenaikan biaya ini akan menyebabkan permintaan masyarakat akan kredit turun sehingga jumlah uang beredar akhirnya berkurang. Demikian juga berlaku sebaliknya ketika Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga. Arya Putri jelas, Arya Putri minta penjelasannya. Sudah. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Silakan Malik. Saya kembali Fajar ingin bertanya pada kelompok 3. Jelaskan tujuan kebijakan politik operasi pasar terbuka. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Abdul mempengaruhi jumlah uang yang beredar, baik untuk memperbesar atau eksplorasi dan mengecil atau kontraksi jumlah uang yang beredar. Bank sentral dapat menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli suara harga yang ada di pasar atau dipegang masyarakat. Sebaliknya, bank sentral dapat mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menjual surat berharga ke masyarakat atau ke pasar. 2. Menjaga dan memelihara kestabilan harga atau nilai rupiah. Perkembangan kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan dengan ketika kestabilan harga dapat dijaga. Ini artinya inflasi dijaga tetap rendah. 3. Mendorong pertumbuhan investasi. Peningkatan jumlah investasi dapat meningkatkan terbukanya lapangan kerja. Yang itu luas dan secara signifikan dapat mengurangi jumlah penyerangan, sehingga diharapkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sesuai dengan yang telah direncanakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arika Dewi Yuniati dari kelompok 2 dan bertanya kepada kelompok 3. Jika kondisi perekonomian sedang mengalami inflasi, maka kebijakan apa saja yang harus diambil oleh pemerintah? Saya Maulana Hadiansa ingin menjawab pertanyaan dari Erika. Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah juga dapat dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat tingkat upah, menetapkan harga maksimum, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang. Sama fiskal itu ada 4. Kalau kebijakan fiskal itu ada 3. Ya, yang pertama adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga melalui kebijakan diskonto, menjual atau membeli surat-surat berharga melalui open policy market ya, atau politik pasar terbuka. Yang ketiga, menurunkan atau menaikkan cadangan kas melalui kas ratio ya. Yang keempat, melonggarkan atau memperketat kredit
jadi inflasi. Terus yang ketiga, melakukan pinjaman luar negeri. Ya, itu cara-cara dalam hal mengatasi inflasi ya. Itu saja yang berhubungan dengan kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Apa peran Bank Sentral menjaga stabilitas sistem keuangan? Apa peran Bank Sentral menjaga stabilitas sistem keuangan? Ada Maulana Ajaisa ingin menjawab pertanyaan dari Arif. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan terkait dengan fungsi sebagai lender of last LOLR, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis moneter. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Kesimpulan, inflasi adalah sebuah keadaan di mana perekonomian suatu negara terjadi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang berkepanjangan. Inflasi akan dihitung dari berbagai indeks harga pasar yang ada. Jika hampir keseluruhan dari harga suatu barang atau produksi terus meningkat, maka nilai inflasi yang terjadi juga semakin tinggi. Inflasi yang terjadi pada suatu negara tidak akan muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya inflasi yang terus meningkat. Secara umum, inflasi disebabkan adanya kenaikan dari biaya produksi suatu barang. Harga barang baku yang meningkat akan membuat biaya produksi menjadi naik dan terus meningkat. Kondisi di mana ketika barang yang ada jumlahnya namun uang yang beredar di masyarakat menjadi lebih banyak bisa mengakibatkan inflasi pada suatu negara. Baik, cukup sampai di sini materi kali ini. Jika ada kekurangan dari kelompok kami mohon dimaklumi karena kami sudah semaksimal mungkin. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.